sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 380 sudah rilis dan kali ini kondisinya makin epic, makin mantul. Dan wah, apa yang selama ini kita pertanyakan akhirnya terjawab sudah di chapter kali ini. So, di chapter kali ini banyak hal yang ditunjukkan, mulai dari aksi kepahlawanan jurusan bisnis hingga kemunculan bantuan dari saingan sekolah UA yang siapa lagi kalau bukan sekolah Shiketsu. So, tak perlu banyak basa-basi lagi. Di konten kali ini akan kita review My Hero Academia chapter 380. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Live streaming. Chapter dibuka dengan melanjutkan kondisi saat Gentle berhasil menahan jatuhnya sekolah UA, di mana kondisinya kini hampir menyentuh permukaan laut. Di saat seperti ini, Gentle rupanya sudah mencapai batasan quirknya. Bahkan bantuan dari Quirk Love milik Labrava sudah tidak bisa menahan lagi batasan kekuatan Quirk Elasticity. Ya, ini wajar saja karena yang ditahan oleh Gentle di sini sudah selevel sama Pulau Cuy. Labrava kemudian meminta ke Gentle untuk sedikit lagi bertahan karena sebentar lagi program barunya untuk membuat Yue kembali terbang akan segera diperbaiki. Nah, sementara itu Gentle sebelumnya telah merasa melihat Deku yang membawa Tenko atau Shigaraki ke permukaan. Di saat seperti ini, Gentle bergulat dengan pemikirannya sendiri. Di sisi lain, dia merasa bahwa Deku bisa pergi karena sudah percaya dengan Gentle. Tapi di sisi lain, Gentle merasa kalau Deku tak mengira kalau dia datang untuk menolong pihak hero. So, sebenarnya Deku tentu mengetahui kalau bala bantuan yang datang adalah Gentle, sebab Deku tahu betul ciri khas dari Quirk Gentle yang bisa menciptakan medan seperti trampolin. Jadi jawabannya tentu saja Deku tahu akan usaha Gentle. Setelah itu, Gentle merasa bahwa saat ini usahanya tak ada yang mendokumentasikan. Tapi tak apa, sebab kebahagiaannya saat ini hanyalah berusaha untuk mewujudkan harapannya sendiri, yakni membantu orang lain sama seperti Deku. Tapi siapa sangka di luar dugaan, ternyata harapan Gentle tengah diwujudkan, di mana ada dua siswa dari jurusan bisnis yang tengah merekam aksi Gentle sedari tadi saat dia menahan sekolah UA. Gentle yang seorang vlogger tentunya kaget dengan adanya kamera yang tengah merekamnya. Tapi Gentle justru memaksa si siswa dari jurusan bisnis ini untuk segera menyelamatkan diri. Tapi siswa dari jurusan bisnis yang terus merekam ini tetap bodoh amat dan terus lanjut merekam aksi hebat dari sang Gentle kriminal, di mana narasi provokasinya seakan membangkitkan harapan untuk yang menonton rekamannya di masa depan nanti. Siswa dari jurusan bisnis ini, by the way kita panggil saja dia Rahmat. Nah, si Rahmat ini terus merekam aksi Gentle tanpa takut akan bahaya, di mana Rahmat berkata bahwa Jepang kini sudah hampir runtuh dan Endeavor sebagai number one hero harus memikul beban negara sendirian. So, maka dari itu, menurut Rahmat sebagai siswa dari jurusan bisnis, maka sudah tugasnya lah untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap pahlawan dengan merekam segala hal yang terjadi saat ini. Hal ini Rahmat lakukan karena pasca perang Paranormal Liberation sebelumnya, tak ada sama sekali dokumentasi yang menunjukkan aksi hero saat melawan villain, sehingga endingnya masyarakat hanya tahu kalau hero kalah dari villain. Maka dari itu, di kesempatan kali ini, mereka berusaha untuk membayar apa yang tidak mereka lakukan sebelumnya, yakni menghubungkan antara hero dan masyarakat lewat dokumentasi perang. Buset, keren banget. Oke, sedikit penjelasan. Jadi yang dilakukan si Rahmat ini sebenarnya adalah atribut yang umum jika terjadi perang antar dua kubu, di mana di masing-masing kubu perlu memiliki dokumentator yang merekam segala aksi yang dilakukan oleh kubunya pada saat perang terjadi. Nah, tujuannya apa? Tentu tujuannya untuk membuat masyarakat tahu akan yang terjadi saat perang, dan juga sebagai ilmu pengetahuan bagi manusia di masa depan nanti. Nah, hal yang dilakukan si Rahmat dari jurusan bisnis sekolah UA ini adalah hal yang harus ada, karena dengan cara ini akan menjembatani hubungan harmonis antara hero dan juga masyarakat sipil. Di saat seperti ini, Gentle merasa bersalah karena dulu hampir saja mencoba menyusup di sekolah yang sehebat ini. Nah, tiba-tiba muncul suara Labrava dari ponsel si Rahmat, di mana Labrava kemudian memuji aksi mereka yang tak berhenti merekam kondisi perang saat ini. Si Rahmat dan temannya tentu kaget, ada apa ini sebenarnya? Apakah ponselnya sudah diretas oleh villain? Lantas Labrava meminta izin untuk masuk karena kini perisai Yue sudah melemah. Sukauchi yang melihat aksi Labrava tentunya panik, takutnya Labrava melakukan pengkhianatan ke sistem hero. Nah, dengan cepat Labrava berhasil membajak ponsel si Rahmat dan merilis live streaming yang memperlihatkan langsung aksi hebat dari sang Gentle kriminal. Alhasil, kini apa yang direkam oleh Rahmat dari jurusan bisnis bakal dilihat oleh seluruh masyarakat secara langsung. Gila, keren banget kerjasamanya. Prank!
Setelah itu, sistem roket sekolah Yue kini berhasil diperbaiki oleh La Brava dan kini Yue berhasil terbang kembali. Tapi ancaman belum selesai. Kini serbuan dari Cloningan Twice semakin merajalela, di mana Cloningan Twice ini hanya memiliki satu misi, yakni untuk membunuh semua hero. Beralih ke dalam Yue, kini Kurogiri makin blunder tak karuan, ditandai dengan Kurogiri yang berkata kalau siapa yang harus dia lindungi. Ini kawan-kawan jelas adalah suara dari Shirakumo, di mana Shirakumo posisinya di sini berusaha mengambil alih tubuh aslinya dari belenggu kesadaran Kurogiri. Sementara itu, Aizawa dan Prison Mike didorong keluar dari sekolah Yue, dan kini mereka berdua jatuh dan bersiap untuk terbentur langsung ke permukaan. Wah, bakal mati sih ini. Kaminari yang sedang diserang oleh Cloningan Twice kemudian berteriak dan tiba-tiba Kurogiri muncul dari bawah Aizawa dan Prison Mike. Nah, kalau kalian perhatikan lebih detail, Kurogiri di sini terlihat memunculkan pupil mata. Artinya Shirakumo makin sadar akan kesadarannya sendiri, sama seperti di chapter-chapter kemarin. Dan ini tanpa diperintah oleh Shigaraki atau All For One. Dan ya, Aizawa dan Prison Mike menghilang, entah diteleport kemana mereka berdua. Kaminari mengira bahwa Kurogiri menyelamatkan Aizawa dan Prison Mike. Namun dugaan Mendeley berbeda. Bisa jadi ini dilakukan untuk menyingkirkan si pengguna Quirk Erasor. Lantas Mendeley dengan kekuatan telepatinya kemudian mengabarkan ke semua hero bahwa kini yang hanya bisa mereka lakukan adalah bertarung dan percaya bahwa mereka bisa memenangkan pertempuran kali ini. Dan tentunya mereka juga harus percaya pada Deku. Di saat yang sama, kamera si Rahmat beralih menyorot pertarungan Deku versus Tenko. Bisa kalian lihat di sini, Deku sudah full power dan Tenko atau Shigaraki siap baku hantam. Kita kemudian beralih ke Gunung Gunga, tempat All For One Prima berada. Di Gunung Gunga saat ini tengah terjadi kebakaran hebat dan juga Cloningan Twice semakin merajalela. Di sini All For One bermonolog mengenai rencananya pada Shigaraki, yang sebenarnya harapannya adalah untuk menjadikan tubuh Shigaraki menjadi tubuh All For One seutuhnya. Tapi sayangnya Shigaraki malah memunculkan kepribadian lain, yakni kepribadian Tenko Shimura. Dan ini bukanlah tujuan dari sang All For One. Tapi All For One menganggap bahwa dominasi kesadaran Tenko bukanlah sebuah hambatan. Sebab setelah Tenko menyerap Quirk Factor dari All For One, maka otomatis kepribadiannya akan mendominasi kembali. Dan setelah itu sosok sang Raja Iblis akan terlahir kembali. Serta All For One berkata bahwa ini adalah kisahnya. Gila, bangsat banget ini All For One emang. Tiba-tiba di sisi kanan All For One ada Hawks yang menerjang dengan katananya untuk menebas All For One dan berkata bahwa ini adalah kisah tentang masa depan para hero. Hawks dengan modal sayap kecilnya berusaha untuk menebas kepala All For One dan tiba-tiba All For One membalas dan zret! Tubuh Hawks dicabik-cabik sampai tercerai-berai. Tokoyami tentunya kaget sekali melihat Hawks yang mati tercabik-cabik. Tapi itu ternyata bukanlah Hawks yang sebenarnya. Hawks yang dicabik-cabik tadi tiba-tiba berubah ke bentuk wajah besar dengan penuh bunga di sisinya. Dan hey, coba kalian lihat ekspresi kaget dari Tokoyami. Bangke, Tokoyami ekspresinya kayak ayam potong yang dikagetin. Anjir emang. Rusak sudah image Tokoyami sebagai cowok cool. Bangke, lagi mode serius tiba-tiba muncul hal-hal kocak keginian. Nah ternyata itu tadi hanyalah ilusi yang dibuat oleh Kemi. Kemi dari sekolah Shiketsu akhirnya muncul kembali setelah sekian lama tak nimbrung. Dan ternyata memang benar yang menyerang All For One tadi adalah Hawks yang asli. Namun sebelum dicabik-cabik oleh All For One, Seiji Shishikura langsung menolong Hawks dan Kemi mengganti Hawks yang asli dengan Fata Morgana. Shishikura kemudian menjelaskan ke Hawks mengapa mereka bisa tiba di sini. Ini disebabkan karena sebenarnya mereka tengah menunggu pengungsi dari Yue. Tapi yang terjadi ternyata ada masalah. So maka dari itu mereka si murid pahlawan dari sekolah Shiketsu masuk ke medan perang untuk ikut nimbrung. Chapter 380 ditutup dengan para siswa Shiketsu yang muncul sebagai bala bantuan hero, di mana ada Seiji Shishikura, Kemi, dan tentu saja Inasa yang membantu untuk membereskan Cloningan Twice. Berkat kekuatan angin dari Inasa, Cloningan Twice dapat dibawa terbang layaknya sedang menyapu semut, dan chapter 380 pun selesai. Buset, chapter kali ini epic banget, sangat epic, karena apa yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi di chapter kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.